Warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda di rumah. Di sini saya akan share pengalaman seru dari anak ketika dia mulai belajar buku. Apa saja sih yang seru dan juga perkembangan yang bisa kita lihat selama ketika kita mulai mengenalkan anak buku. Tujuannya kita mengenalkan buku itu pertama adalah menambah minat anak untuk membaca buku. Selain itu juga untuk menambah pengetahuan serta berbagai perkembangan yang bisa kita lihat. Oke Bun, di sini saya akan sharing untuk para bunda yang bingung atau yang ingin tahu sekiranya buku mana saja sih yang bisa diperkenalkan. Berikut ini sesuai dengan pengalaman yang pernah aku kasih ke anakku. Buku pertama yang aku kenalkan itu yaitu buku ini. Nah, ini adalah bukunya. Nanti kita bedah bukunya apa saja sih di dalam buku ini. Kenapa pilih buku ini? Ini adalah buku pertama yang aku beli, dan ini belinya itu sebelum si bayi lahir. Jadi karena buku ini adalah buku pertamaku. Kenapa disebut buku pertamaku? Karena awal-awal kelahiran bayi, mungkin sekitar 2 bulanan ketika dia udah mulai melek ya, karena awal-awal tuh masih banyak tidurnya, banyak peremnya gitu. Jadi dia udah mulai melek. Ini mulai diperkenalkan dan diperlihatkan buku ini. Kenapa? Karena ini warnanya itu masih hitam putih, bahwa bayi baru lahir itu masih belum mengenal warna gitu. Jadi yang bisa dia itu lihat itu warna hitam dan putih gitu. Berdasarkan informasi nanti mungkin Oke, jadi ini adalah buku pertamanya. Selain itu, ini bentuknya itu hardbook yang keras, tapi di sini bagian ujungnya cukup aman. Jadi jangan sampai dia pegang sambil tiduran ya Bun, karena takutnya kena mukanya, ini cukup keras dan sakit gitu. Jadi kalau yang ini kita bantu dia sambil dibuka, sambil kita ajak bicara, misalnya Allah Tuhanku gitu. Itu ada softbook juga. Softbooknya itu berwarna hitam, putih dan merah gitu. Jadi memang buku awal itu masih warnanya tidak banyak gitu. Jadi tapi itu nggak bisa saya tunjukkan. Kayaknya udah dikasih sih ya. Oke, selanjutnya di usia 8 bulan saya mulai membelikan buku lagi, yaitu softbook. Nah, ini flying soft, ini anti kotor ya, maksudnya anti basah gitu. Jadi bisa dibawa kemana-mana aja dan bisa dilap. Karena kan anak-anak bayi usia 8 bulan itu dia udah mulai gigit-gigit gitu ya, rasa penasarannya. Jadi nggak apa-apa gitu, walaupun dia belum fokus terhadap bukunya, tapi lambat laun seiring perkembangannya, ketika dia udah mulai 9 bulan, 10 bulan gitu, dia mulai tertarik dengan warnanya, isi ceritanya gitu. Terus ditambah di buku ini tuh ada ini. Nah, jadi ini kayak boneka-boneka jari gitu.
Nah, ini halo, aku singa gitu. Memang ini ceritanya Jungle and Friends. Nah, di bukunya ini emang berbahasa bahasa Inggris. Jadi untuk bunda-bunda yang mau langsung mengenalin anaknya, is okay, langsung aja. Tapi kalau aku sendiri, aku kenalin dulu bahasa Indonesianya. Aku ceritakan dulu sesuai dengan versinya aku. Yang penting dia mau dan tertarik dulu gitu dengan gaya bahasanya. Aku lion gitu, atau aku singa, aku berwarna kuning, lihatlah tubuhku ini, lihat, ayo kita bermain yuk bersama monkey gitu. Jadi sebenarnya ini dikasih dua gini, jadi ada monkey dan ini, tapi saya coba cari yang monkey, sorry belum ketemu entah di mana karena emang ini udah cukup lama untuk Genera yang sekarang umur 3 tahun, dia udah mulai kurang dengan buku ini gitu ya. Bahkan mungkin kurang disentuh juga karena udah bosan. Nah, jadi di sini ada bacaannya bahwa di atas usia 6 bulan gitu ya. Tidak banyak, hanya sekitar 4 bulan, 4 balik ya. Jadi gini. Tapi ini cukup oke. Jadi aku sistemnya buku itu dulu sampai dia tertarik dan paham, mengerti, baru nanti selanjutnya dikasih buku lain lagi gitu. Oke, masih sama seperti ini belinya bareng dengan yang sebelumnya. Di usia 8 bulan dia dibelikan ini hardbook. Ini hardbook dan isinya lebih tebal. Kenapa lebih tebal? Kenapa memilih buku ini? Karena di buku ini tuh bisa untuk mengenal sensorinya gitu. Jadi sentuhan di bukunya ini. Jadi kelebihan bukunya ini di sini bagian depannya tuh buku, tapi dia ada bulunya. Jadi nah ini bisa kita arahkan untuk anak kita untuk memegang ini gitu, untuk dia juga bisa dilatih atau diperkenalkan berbagai bentuk serta tekstur gitu. Nah ini lanjut. Di sini ini juga bukunya isinya bahasa Inggris, jadi kita tetap bisa berekspresi sesuai, tidak mesti harus sesuai dengan buku. Kita bisa dengan cara mengenalkan dia. Hai, lihat di sini ada kelinci. Kamu lihat kelincinya di mana saja? Di mana saja ya kelincinya? Ayo kita tunjuk kelincinya. Ini dia kelincinya. Di mana lagi ya kelincinya? Ini dia kelincinya. Oh iya, kelincinya ada warna putih loh gitu. Nah, jadi kita tetap sambil bercerita dan sambil mengenalkan teksturnya. Nah, di sini juga ada tekstur lagi yang berbeda. Jadi setiap halamannya di sini ada tekstur. Oke. Nah, di sini juga ada tekstur juga. Terus halaman selanjutnya pun ada nih bagian ini teksturnya di bagian telinganya, bisa disentuh-sentuh dan kita arahkan kepada si bayi. Udah coret-coret ya, udah nggak ori lagi. Kemudian di sini pun ada tekstur juga, jadi ada sisir. Terus di sini juga ada tekstur juga nih bagian sini. Nah, hati-hati, tetap kita awasi karena bukunya ini tebal. Khawatir kena mukanya, terus dia kapok nggak mau baca lagi.
Oke, selanjutnya di sini ada buku softbook juga. Jadi di sini aku mulai perkenalkan dia di usia sekitar 9 bulan. Ini apa beliin lagi aja ya yang baru biar dia tertarik gitu, biar dia senang lagi. Tapi ternyata memang dibandingkan buku yang ini, anakku lebih suka buku ini. Dia lebih senang dengan isi buku di Jungle Friends gitu. Dan akhirnya ini yang sering banget dibawa kemana-mana, dimasukin ke dalam tas, dilipat segala macem. Ini worth gitu. Nah, tapi ini juga sebetulnya tidak kalah menarik. Jadi ini it's bedtime gitu. Jadi ini lucunya ada bonekanya di sini. Bonekanya itu lagi pakai anduk karena ini menceritakan dia sedang mandi. Nah, ini bukunya. Nah, ini dalam bukunya. Di dalam bukunya itu ada bagian-bagian. Tuh, ada untuk memasukkan si bonekanya itu ke sini. Gitu. Masukin. Terus di sini ada pintunya juga, ada ayahnya manggil. Terus di dalam sini juga ada bagian lagi. Nah, ini dia. Sampai akhirnya dia selesai mandinya dan pakai baju bersama ibunya. Lucu dan menarik, tapi anakku kurang tertarik ya. Jadi dia lebih sering pengennya si Jungle and Friends. Nah, di usia sekitar 10 bulan ini saya belikan ini. Kenapa? Karena kan yang binatang-binatang itu udah tuh yang kemarin udah coba dikenalin. Nah, ini adalah SeaWorld ya. Jadi lucunya buku ini kita bisa masukin ke sini. Jadi kita sambil bercerita, halo, aku penguin, aku akan menceritakan cerita di bawah laut. Apa saja ya cerita di bawah laut? Nah, di sini juga selain kita bisa mengenalkan warnanya, bentuk, kemudian bercerita. Di sini juga ada juga untuk mengenal tekstur juga, sentuhan-sentuhan gitu ya. Jadi dia udah, nah di sini ada teksturnya juga. Terus, nah sini ada suara juga yang untuk menarik perhatian dia sambil kita kenalkan. Halo, I'm Turtle, atau halo, aku pura-pura aku berwarna hijau, gitu. Terus di sini ada juga dia sambil dimainin, bisa buka tutup. Nah, ini misalnya kerang. Halo, lihat ada mutiara di dalamnya. Terus di sini juga ada bunyinya gitu. Nah, terus di sini ada shark. Sambil kita main-main, makan, ayo kita mengejar ikan-ikan kecil. Gitu. Di sini juga ada. Jadi selain buku ini ada yang bisa dia mainin juga untuk menarik dari minat si bayi. Nah di bagian ininya gambar, tapi bagian buntutnya itu
ada bunyi keras juga, dan ini bahannya lembut gitu ya. Nah, ini starfish. Itulah cerita di bawah laut. Bye-bye gitu. Nah, ini juga mudah dan gampang banget dibawa-bawa gitu. Jadi ketika anak itu suka itu, yaudah aku kasih aja terus sampai dia benar-benar paham. Mungkin awalnya kita masih mengenalkan namanya, ini shock sampai dia akhirnya bisa paham. Mungkin bisa, ini prosesnya cukup lama ya bapak ibu bunda. Jadi jangan 1 bulan ya anak harus paham, kok dia nggak paham, kok dia nggak menarik. Tapi kita kenalkan lagi, mungkin ketika umur 10 bulan bunda mulai kasih ini tapi kurang menarik, di 11 bulan kita kasih lagi, di 12 bulan, di umur 1 tahun, sampai dia suka, sampai dia lihat udah terlihat nih antusiasnya. Awalnya dia hanya suka dengan penasaran dengan gambarnya, dengan sentuhannya, tapi lama-lama akhirnya dia tahu ini apa gitu. Itu kan yang paling bunda-bunda tunggu-tunggu gitu ya. Padahal prosesnya itu tidak selalu hasilnya itu dia langsung tahu, apalagi masih umur 10 bulan gitu. Tapi dia tertarik dulu dengan warnanya gitu, baru nanti lama-kelamaan akhirnya dia hafal gitu, sesuai dengan perkembangan di usianya gitu. Oh, bahwa ini kura-kura gitu, bahwa ini adalah ikan hiu atau shark gitu. Sekarang dia udah mulai tahu. Oke, next yang terakhir ini adalah buku yang paling disuka dan paling lama diperkenalkan, dan banyak banget perkembangan yang bisa kita lihat dengan buku ini gitu. Awalnya kan tadi dia cuman tertarik, dia menyentuh, dia mau pencet suara-suara, dia mulai menggigit-gigit gitu kan si bukunya itu. Makanya yang kalau yang itu bisa dicuci, kalau yang dari kain itu. Nah, ini mulai 11 bulan. Jadi keseruannya itu adalah first animal sound. Kenapa? Di sini tuh bisa ada suaranya. Jadi baterainya habis ya Bapak Ibu. Mohon maaf, ini baterainya udah habis, tapi aku bisa jelasin untuk bunda-bunda bahwa di sini ada banyak binatang, sekitar 22 binatang. Jadi awalnya kita bikin dia tertarik dengan suara. Jadi dia mulai tertarik dengan suara, misalnya suara harimau gitu kan, suara katak, kwebek, terus suara ular, monkey, gitu. Ini ada. Jadi awalnya dia menyukai ini tuh dengan suaranya dulu, kemudian sambil kita ini udah sobek, ini karena buku lama dan sering dipakai banget, udah ditempel tapi masih hancur. Nah, kayak gini. Terus sambil kita mengenal binatangnya juga, menghafal mana kita jadikan ini kucing gitu. Jadi per lembar ini udah kita bisa beberapa kali kasih tahu ke dia sampai dia walaupun dia belum bisa jawab kucing, tapi lama-kelamaan dia akan tahu mana kucing, dia akan tunjuk, mana ikan, dia akan tunjuk gitu. Sampai akhirnya pernah di suatu malam itu sebelum tidur dia habis bermain sama bukunya, tiba-tiba malam-malam sudah bangun
sudah bangun, terus sudah tiba-tiba dia udah pencetin si suami itu sendiri. Jadi perkembangan yang bisa aku lihat saat itu adalah awal-awal dia belum bisa tuh menekan, sampai akhirnya dia paham, oh ini harus ditekan gitu. Terus dia perkembangan yang bisa dilihat lagi adalah dia bisa meniru suara berbagai macam binatang ya. Maksudnya ini juga bagian dari perkembangan. Jadi gimana suara monkey? Dia udah mulai bisa, dan dia bisa bedain, dan dia udah mulai tadinya hanya baru bisa menunjuk, sampai akhirnya dia bisa menyebutkan nama-nama. Jadi itu yang bisa aku rekomendasikan untuk para bunda, semoga bermanfaat. Jangan lupa Komen, like and subscribe biar Jena dan Jena semangat untuk bikin konten selanjutnya. Ayo!